Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Pemirsa, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan turut berpartisipasi dalam World Water Forum ke-10 sebagai regulator kebijakan lingkungan hidup dan kehutanan yang erat dengan masalah air. KLHK membawa sejumlah agenda besar untuk dibahas, kemudian juga bertukar riset dan mencari solusi dalam pengelolaan air berkelanjutan bagi lingkungan dan juga masyarakat. Dan pemirsa, untuk mengetahui lebih dalam, malam hari ini kita akan membahasnya bersama Bapak Saparis Sudaryanto selaku Direktur Perencanaan dan Pengawasan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Halo Bapak Saparis, salam sehat. Salam sehat. Bapak Saparis, kita langsung ke inti pembahasan, yakni terkait konservasi air untuk kebaikan bumi. Dan nanti di event World Water Forum ke-10 ini, yang mana KLHK juga menjadi regulator begitu dalam kebijakan lingkungan hidup dan juga kehutanan. Nah, apa misi besar yang akan dibawa dalam forum internasional nanti, Pak Saparis? Ya, jadi begini, yang kami perlu tekankan adalah KLHK ini kan mendorong pendekatan landscape itu dalam tata kelola sumber daya alam, termasuk air begitu. Kemudian kita juga harus memahami bahwa sekarang ini ada situasi yang agak sulit ya. Misalnya kita mulai memasuki kondisi indeks kelangkaan air kita atau water scarcity index kita itu naik. Gitu. Sementara hujan kita amat sangat banyak. Kemudian kita juga menghadapi situasi adanya fenomena perubahan iklim yang bisa memperparah sebetulnya situasi sumber daya ada di Indonesia. Makanya kita mendorong menggunakan pendekatan landscape tadi. Karena apa? Karena nanti menjadi basis kalau kita bicara Undang-Undang 17 2019 mengenai sumber daya air adalah untuk pendayagunaan, pengendalian daya rusak dan konservasi. Nah, ini akan kita dorong menjadi semacam mainstream gitu, pada saat kita agenda World Water Forum ke-10 mendatang. Kita ada thematic session yang terkait dengan human and nature begitu ya. Itu amat sangat erat dengan pendekatan landscape. Kita bicara mengenai integrated water resources management amat sangat erat dengan pendekatan landscape. Nah, pada saat ministerial meeting yang akan datang, kemudian high level panel yang akan datang, maupun set event yang akan datang, itu kita akan mengangkat isu-isu ini agar menjadi perhatian kita semua bahwa pengelolaan sumber daya air itu melibatkan multi aspek, multi sektor, multi aktor gitu. Dan kemudian kita melihat juga variasi kondisi bentang alam Indonesia yang amat sangat bervariasi. Kemudian kita juga melihat bahwa Indonesia ini juga punya pulau-pulau kecil begitu ya. Pulau-pulau kecil ini harus kita kelola dengan baik. Nah, kalau kita pakai pendekatan landscape, akan kita ketahui formula yang tepat untuk tata kelola sumber air di pulau-pulau kecil. Kalau nggak salah, dan saya yakin, dan saya tahu juga bahwa ada konsep note yang kita dorong mengenai integrated water resources management in small island. Lah, kira-kira ini bisa menjadi warna mudah-mudahan di dalam kebijakan tata kelola di Indonesia dan mungkin bisa diadopsi bahkan diangkat ke forum global begitu, Mbak. Baik, Bapak Saparis, berdasarkan data yang kami dapatkan juga ini ada salah satu isu yang diangkat di KLHK dalam World Water Forum ke-10 yakni terkait konservasi air begitu Pak Saparis. Nah, mengapa isu ini dipilih untuk dibahas nantinya di forum internasional tersebut Pak Saparis? Ya, betul. Jadi ini tadi adalah konsekuensi logis dari kita menggunakan pendekatan landscape tadi. Karena gini, kalau kita bicara konservasi tadi, kita memastikan bahwa ada pasokan air yang cukup ke sistem landscape kita. Ada pasokan air dengan kualitas yang baik juga di sistem landscape kita. Ada ada pertimbangan-pertimbangan pendayagunaan berdasarkan pendekatan landscape kita. Kemudian ada upaya-upaya juga pengendalian daya rusak dari sistem landscape kita. Nah, ini saya kira bisa menjadi pertimbangan penting begitu ya, mengapa kita mengangkat isu konservasi. Kita juga memahami juga, Mbak, bahwa banjir yang bertubi-tubi saat ini itu kan memakan banyak korban juga ya, kemudian menimbulkan kerugian yang luar biasa juga. Sebetulnya kalau konservasi ini kita promote gitu ya, kita promosikan menjadi sebuah upaya yang efektif untuk tata kelola air, saya kira akan bisa memitigasi sebetulnya terjadinya korban, timbulnya korban, kemudian timbulnya kerugian ekonomi akibat bencana, kemudian juga kita menjamin keberlanjutan pembangunan nasional kita, kan seperti itu.
Jadi saya kira kita memilih konservasi itu ada multi aspek yang menjadi pertimbangan, saya kira itu. Baik, ya Pak Safaris, kita tahu juga bahwa Indonesia ini menjadi negara kepulauan terbesar begitu di dunia. Nah, tantangan konservasi air di Indonesia ini seperti apa Pak Safaris? Ya, amat sangat berat dalam arti bukan untuk diselesaikan, tapi amat sangat majemuk gitu. Jadi begini, kita tahu kondisi sumber daya air di Pulau Jawa, di Sumatera, di NTT, di Kalimantan itu amat sangat beda begitu ya. Kenapa? Karena landscape-nya beda. Nah, misalnya kita kalau bicara landscape tadi di samping aspek perbukitan, pegunungan, kemudian ada sebuah kepulauan, itu juga termasuk aspek iklim. Misalnya kita tahu ada variasi iklim yang variasi spasial iklim yang nyata. Contoh ya, NTT itu kan beda banget hujannya dengan di NTB, Bali, dan Jawa, kan begitu. Padahal dia satu deretan kepulauan. Terus kemudian kita tahu Kalimantan pun hujannya banyak karena dia dekat ekuator, makanya tipe hujannya ekuatorial. Namun waktu dia jatuh, kemudian dia menyentuh dengan medianya, kebanyakan gambut. Nah, gambut tadi kemudian membuat airnya tidak bisa kita manfaatkan secara langsung. Hanya water treatment atau pengolah air menjadi diperlukan. Nah, seperti itu. Jadi ini menjadi perhatian kita semua, walaupun kita negara kepulauan, tapi variasi antar pulau juga amat sangat beragam. Nah, kemudian di beberapa pulau kecil, kalau pulau-pulau kecil tadi mengalami kelangkaan air, dia harus impor dari pulau yang lain. Sebetulnya dampaknya tidak di aspek air saja, sampai ke ketahanan pangan. Jadi misalnya kita tahu Bali itu penduduknya makanya beras ya, gitu kan. Dia banyak ambil dari sawah. Nah, tapi kalau airnya nanti tidak mencukupi, nah, kemudian sawahnya gimana untuk mengolahnya lahan sawah tadi. Nah, jika kurang, terpaksa dia harus impor ya dari Pulau Jawa, dari Sulawesi, dari Kalimantan. Nah, jadi akhirnya biaya jadi lebih tinggi untuk dia pangan ya. Kemudian kita juga tahu beberapa daerah itu mengandalkan mikrohidro begitu, hidropower juga itu untuk kebutuhan energinya. Nah, kalau kemudian airnya kurang, itu tidak bisa menggerakkan turbin ya untuk pergerakan di waduk-waduk atau reservoir tadi. Nah, kemudian kadang-kadang juga ada suplai sedimen yang besar ke reservoir tadi sehingga mengganggu pergerakan turbin. Nah, jadi produksi listrik juga terganggu. Nah, sebetulnya itulah tadi saya sampaikan pendekatan landscape itu menjadi penting agar airnya itu ada terus dalam jumlah yang cukup, kontinu, kemudian kualitasnya baik, gitu, sehingga tercipta ketahanan air, pangan, dan energi sebagai satu kesatuan. Ini yang saya kira penting diperhatikan di negara kepulauan seperti Indonesia ini. Baik, berarti variasi kapasitas air di sejumlah daerah ini menjadi tantangan tersendiri begitu ya, Bapak Safaris, dalam konservasi air di Indonesia. Nah, kemudian Bapak Safaris, apakah KLHK juga akan mendorong integrasi data konservasi air di lintas negara, dan apakah manfaat yang bisa didapatkan oleh Indonesia? Oh ya, jadi gini, KLHK kalau tidak salah justru menjadi kementerian pertama yang melakukan MOU gitu, pengelolaan Transboundary Watershed Cooperation begitu ya, pengelolaan das lintas negara, daerah aliran sungai lintas negara. Kita dengan Timur Leste dan PNG waktu itu, Papua New Guinea. Karena apa? Karena ada satu daerah aliran sungai, itu hulunya ada di Timur Leste, tengahnya ada di Indonesia, hilirnya ada di Timur Leste lagi. Sama dengan di Papua, ada hulunya sungai Fly itu di Papua New Guinea, tapi hilirnya ada di kita. Nah, kalau ini tidak kita tata kelola secara bersamaan, itu akan menjadi problem. Kenapa? Nanti misalnya yang di bagian hulu, dia mohon maaf bisa semaunya gitu. Yang kena dampak bagian hilirnya gitu. Yang untuk Timur Leste kita sudah punya data cukup bagus bahwa hulu yang rusak di negara tetangga kita itu ternyata berdampak pada aliran yang amat sangat besar jika musim penghujan di bagian tengah di wilayah Indonesia. Dampaknya apa? Dan yang berdampaknya ada terjadi erosi tebing sungai, kemudian dia mengikis lahan pertanian kita. Nah, kemudian lahan pertanian kita semakin menyusut. Artinya apa? Mengganggu ketahanan pangan juga. Nah, makanya ada kerjasama das lintas negara tadi untuk menjawab isu bersama sebetulnya. Makanya sudah ada MOU ini, akan coba kita dorong implementasi yang lebih baik dan lebih konkret seperti itu.
Baik, Pak Safaris, berbicara terkait isu yang dibawa di World Water Forum nanti, ada satu isu lagi begitu yang dibawa oleh KLHK, yakni mengenalkan sekolah adiwiyata. Nah, kemudian apa yang bisa diunggulkan dari hal tersebut nantinya dalam World Water Forum ke-10? Ya, begitu. Ini Mbak, jadi sekolah adiwiyata tadi adalah upaya untuk membangun persepsi sebetulnya bagi semua pihak, ya, bagi anak-anak juga begitu ya, agar mereka memahami sebetulnya dan seharusnya pengelolaan sumber daya itu harus pakai pendekatan apa dan harus bagaimana, kan begitu. Nah, dengan demikian nanti mereka akan bisa, mereka kan masa depan kita begitu ya. Mereka akan mengetahui sebetulnya formulasi yang paling bagus lah untuk tata kelola sumber daya yang berkelanjutan. Kenapa? Karena ini juga akan berdampak pada livelihood atau penghidupan mereka juga. Nah, kalau pemahaman ini tidak kita bangun, ya kita menjadi sulit nantinya. Dan kemudian kita juga perlu memahami bahwa di dalam sistem pemerintahan kita mengenal namanya putting customer in the driver's seat itu. Masyarakat sebagai pelaku utama. Jadi sekolah adiwiyata ini akan mendorong masyarakat sebagai pelaku utama dalam tata kelola dengan memberi pembekalan yang cukup dan relevan begitu. Sehingga mereka menjadi agen-agen pengelolaan sumber daya alam termasuk air yang lebih baik dan menjamin keberlanjutan penghidupan kita di masa depan. Kira-kira itu, Mbak. Baik, terakhir Bapak Safaris, apa yang bisa dilakukan masyarakat begitu dalam menjaga kualitas air dan juga lingkungan yang ada di Indonesia ini? Ya, jadi begini, kalau kualitas air tadi ada dua ya, tetap pendekatannya landscape Mbak. Begini, di samping kita mengurangi pencemaran, pembuangan limbah ke badan-badan air dengan instalasi pengolahan air limbah, IPAL gitu, kita juga mengembangkan skema-skema IPAL tadi. Ada IPAL yang personal individu, ada yang IPAL komunal seperti itu. Itu adalah usahanya adalah agar tidak masuk ke badan sungai atau badan air lah, air yang tercemar dan limbah tadi sudah terpurifikasi seperti itu. Tapi kita juga perlu memahami juga, kita perlu membangun menara air juga, menara air di hulu-hulu daerah aliran sungai. Kita membangun hutan, kita melakukan konservasi hutan, itu agar apa? Agar dia punya fungsi produksi air yang baik, dalam jumlah yang cukup dan kualitas yang baik, sehingga jika ada badan air yang tercemar, dia akan mendorong terjadinya pemurnian air secara alami, namanya self purification seperti itu ya, sehingga nanti air-air kita bisa menjadi lebih baik. Dan saya kira integrasi dari menara air tadi, kemudian IPAL tadi akan semakin memperkecil begitu ya konsentrasi beban pencemar yang ada di badan air kita, danau, reservoir, kemudian bendungan dan sungai-sungai seperti itu. Sehingga dampaknya tidak sekedar di airnya saja, tapi termasuk sampai ke aspek biodiversity gitu, keanekaragaman hayati. Kita tahu danau kita juga banyak sekali mengalami pencemaran gitu ya akibat keramba jaring apung seperti itu ya, yang berlebihan, yang melebihi daya dukungnya seperti itu. Nah, dengan adanya membangun pola IPAL tadi yang bersinergi dengan membangun menara air di bagian hulu tadi, diharapkan gitu akan mengurangi konsentrasi beban pencemar yang ada di danau-danau akibat dari pemanfaatan sumber daya alam di situ yang kurang pas tadi. Baik, berarti pendekatan landscape dan juga membangun menara air di bagian hulu begitu ya Pak, yang bisa menjadi langkah yang bisa diterapkan masyarakat untuk menjaga kualitas air dan juga lingkungan di Indonesia ini. Baik, dan terima kasih. Sebetulnya ada sedikit saya tambahkan, ada sinergi KLHK dengan Kementerian PUPR. Jadi kalau kami membangun yang namanya menara air atau water tower, kalau PUPR membangun water pool, itu kolam-kolam air. Jadi sinergi ini diharapkan menjadi upaya untuk pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Saya kira itu. Terima kasih. Baik, selain dari masyarakat juga dari pemerintahan melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan juga PUPR begitu ya Pak, bersinergi untuk sama-sama dalam menjaga kualitas air dan juga lingkungan di Indonesia. Baik, terima kasih Bapak Safaris Sudaryato selaku Direktur Perencanaan dan Kawasan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Terima kasih Bapak Safaris sudah bergabung bersama kami. Sama-sama, sehat. Dan pemirsa, kami akan segera kembali dengan informasi lainnya, tetaplah bersama kami.